yeah, sometimes we'll feel alone. In a second, I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasaman Barat. Saya Ayu Rizky Septari. Dalam kegiatan ini akan berperan sebagai coach. Kemudian rekan saya Ibu Nur Afni SPD sebagai coach, dan selanjutnya ada Ibu Devianti sebagai yang akan berperan sebagai observer dalam tahapan coaching kali ini. Baiklah, selamat menyaksikan. To the moon, let me play among the stars. Let me see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Afni? Alhamdulillah. Ibu tadi sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Hari ini kita akan mengadakan praktek coaching ya Bu. Ya. Dalam pelaksanaan ini ada yang mau saya tanyakan sebelum kita mulai. Itu yang pertama, saya ingin tahu Ibu, kira-kira apa indikator yang akan Ibu sampaikan pada pelaksanaan coaching kali ini? Tentunya saya akan menerapkan tahapan Tirta dulu ya Bu ya, dengan coaching dan melalui pendekatan Tirta. Kemudian nanti untuk saya sebagai coach, saya akan berusaha untuk berada dalam keadaan presence, dalam keadaan yang benar-benar penuh fokus kepada coaching. Kemudian saya akan berusaha untuk mengaktifkan pendengaran saya menjadi pendengar yang aktif. Kemudian menggali permasalahan-permasalahan itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coaching. Oke, baik. Yang selanjutnya mungkin Bu, ini terakhir saya mau tanya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini? Menurut saya itu terutama itu saya harus presence dulu ya Bu ya, harus hadir sepenuhnya nanti supaya fokus untuk bisa membantu atau untuk bisa saling berbagi dengan coach saya nantinya Bu. Oke, terima kasih Bu. Tadi mungkin kita mulai saja ya Bu. Ya, Bu. Silakan Ibu. Selamat siang Bu Afni. Selamat siang Bu Tari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, tadi penelpon saya katanya ada yang mau dibicarakan. Iya Bu. Oke, ada apa itu Bu Afni? Sebenarnya ini loh Bu, saya bingung atau maksudnya isi dari kepikiran gitu. Kemarin di kelas saya ada anak yang membuli temannya. Jadi kasus itu buat saya pikiran aja Bu. Oh, jadi ada kasus bulian di dalam kelas ya Bu. Ya, jadinya Ibu terlihat agak berpikir sepertinya. Oke. Jadi dalam perbincangan kita ini nantinya Ibu mengharapkan tujuan seperti apa nantinya kedapatan? Saya ingin nanti Bu, ketika kita selesai berbincang-bincang atau diskusi, saya ingin nanti dapat solusi lah ke depannya bagaimana nanti apa yang akan saya terapkan. Mudah-mudahan saja ya Bu ya, nanti ada hasil atau manfaat dari pembicaraan kita kali ini. Ya, tadi yang saya tangkap Ibu itu berpikir tentang kasus bulian ya yang terjadi di dalam kelas. Kira-kira seperti apa bulian yang terjadi itu Bu, kalau saya boleh tahu? Iya Bu, jadi kemarin pas jam istirahat ya, saya kan di kantor gitu. Ketika istirahat itu ada anak siswi cewek lah ya, terus dia membuli temannya ini seperti apa namanya, dengan verbal gitu, dengan kata-kata yang begitu, dengan kata-kata verbal ya Bu, dengan kata-kata yang agak itulah menghina gitu, mencaci temannya. Jadi pas waktu itu anak-anak mengadu ke saya gitu kan, Bu begini-begini katanya. Oh saya bilang, jadi itu permasalahannya Bu. Oke Bu, berarti ada bulian di dalam kelas. Kalau saya boleh tahu yang membuli ini satu anak saja atau berkelompok atau bagaimana Bu? Ada beberapa orang sih Bu, satu geng mungkin ya. Oh, satu geng yang melakukan pembulian di dalam kelas. Kalau menurut Ibu sebenarnya idealnya situasi di dalam kelas itu atau antara teman dengan temannya di dalam kelas itu bagaimana bagusnya kalau menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya sih ini kan namanya juga interaksi ya, antara anak itu harusnya kan
positif lah ya Bu ya, apalagi anak kelas 6 ini kan sebagai contoh, sebagai kakak dia di sekolah itu sebagai senior gitu kan, jadi harusnya itu mencontohkan yang baik lah untuk adik-adiknya gitu, baik itu dari sikap maupun dari perkataannya. Kalau yang positif itu bagaimana bagusnya kalau menurut Ibu? Ya misalnya dengan kerjasama, sama-sama membuat tugas gitu bukan, bisa juga dengan kelompok belajar. Jadi pokoknya intinya yang demi meningkatkan pembelajaran lah Bu, supaya mereka bisa kolaborasi gitu. Jadi ada hal yang Ibu inginkan ya dari situasi ini, Ibu ingin anak-anak itu memiliki suasana yang positif gitu Iya, ya, di dalam kelas kompak. yang kompak. Oke, tadi saya menangkap bahwa ini adanya bulian ya Bu ya. Apakah keadaan atau kasus bully ini terjadi setiap saat di dalam kelas atau ada waktu-waktu tertentunya begitu Bu? Kalau saya lihat sih ini belum istilahnya belum lama gitu, baru kasus ini. Oke, jadi baru ya Bu keadaan ini terjadi. Kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa itu yang bisa membuat mereka itu adanya terjadi bulian di dalam kelas itu? Mungkin kalau saya lihat ya dari penampilan si anak ini mungkin terlihat agak kurang berbeda lah ya dari teman-temannya, mungkin dari segi pakaiannya kurang baik, kurang bagus gitu kan. Ya. Atau mungkin dari atau fisiknya juga bisa mungkin Bu kan. Ada anak ini memang ada juga sedikit apa ya bilangnya, adalah nampak sedikit kurang baik lah penampilannya gitu. Oke, jadi saya ini lagi Bu ya, berarti bulian ini khusus pada satu orang anak saja begitu ya Bu? Tapi yang melakukannya ada beberapa orang. Oh, jadi beberapa kelompok untuk Iya. satu orang anak. Iya. Kalau menurut Ibu, bagaimana sih bagusnya kalau antara kelompok dan satu orang anak ini supaya yang kondisi ideal yang Ibu inginkan tadi itu tercapai seperti ini? Iya, harusnya kan mereka kan namanya anak-anak gitu kan, memang ada kalanya dia mungkin lupa gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih harusnya mereka itu harus saling menyayangi gitu kan, di antara berteman, di antara satu kelas gitu, harus ada rasa saling sayang, menyayangi, saling menghormati gitu. Oke, jadi Ibu menginginkan anak-anak itu dengan adanya sikap yang positif, jadinya saling menyayangi, saling menghormati, dan tidak adanya terjadi bulian lagi antara mereka ya Bu. Oke, tadi saya juga menangkap bahwa kasus bulian ini terjadinya baru ya Bu, bukan dalam durasi waktu yang lama. Kalau saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi. Kalau menurut Ibu, apa sih yang bisa dilakukan supaya hal ini bisa diakhiri? Intinya bisa kembali seperti yang sebelumnya, dari yang tadi tidak ada bulian. Nah, kalau menurut saya sih Bu, mungkin akan melakukan pemanggilan kepada anak-anak ini yang melakukan pembulian, akan saya bawa ke kantor, akan saya tanyai, kemudian juga akan saya nasihati Bu. Oke, akan Ibu tanya dan Ibu nasihati. Kalau masalah pertanyaannya itu pertanyaan seperti apa nantinya yang mungkin akan Ibu sampaikan kepada anak-anak ini? Nanti akan saya tanya kenapa kalian membuli teman ini gitu kan. Itu setiap tindakan itu pasti ada alasannya kan Bu, apalagi anak-anak ini nanti mungkin atau mungkin hanya isi saja kan, kita kan nggak tahu itu. Kita apakah dulu kita konfirmasi dulu apa sebenarnya alasan mereka membuli anak tersebut. Oke, jadi Ibu akan memanggil mereka dulu ya Bu. Iya Bu. Apakah ada lagi yang mungkin bisa Ibu lakukan? Atau bisa juga mungkin dengan memberikan sanksi juga, kalau seandainya nanti yang pertama saya lakukan itu saya tanyakan, saya nasihati, tidak juga, masih juga seperti itu, mungkin akan saya berikan sanksi juga. Oke, kira-kira sanksi seperti apa nanti yang akan Ibu lakukan kalau seandainya mereka masih tidak ada perubahan? Seperti apa sanksinya mungkin yang akan Ibu berikan? Mungkin nanti akan saya panggil orang tuanya gitu kan. Ada kalanya kan anak-anak itu kalau dibilang panggil orang tuanya takut dia. Jadi menurut Ibu nanti akan ada efek jerah dari pemanggilan orang tua nanti. Oke, apakah ada lagi mungkin rencana yang bisa Ibu yang mungkin akan Ibu lakukan dalam mengatasi kasus bulian ini? Iya, kemudian mungkin juga nanti ketika ada acara-acara sebelum masuk sekolah kan, sebelum pembelajaran dimulai kan ada juga acara di luar ruangan. Ya. Mungkin setelah itu kan saya selipkan juga nanti sosialisasi sedikit supaya tidak terjadi yang seperti itu. Sosialisasi
sosialisasi itu kegiatannya seperti apa nanti kira-kira Bu? Iya, misalnya setelah jam senam sebelum masuk kelas, itu kan nanti ada itu memberikan sedikit pengarahan kepada anak-anak setelah Iya. selesai sebenarnya, nanti mungkin di situ akan saya laksanakan. Oke. Jadi supaya bukan hanya di kelas saya saja nanti yang kasus itu bisa dihindari, cuma nanti di beberapa kelas lain juga akan bisa dihindari. Oke, jadi Bu ya, selain dari untuk memanggil mereka dulu tadi yang saya tangkap dari Bu, kemudian memberikan sanksi, kemudian juga melakukan sosialisasi, apakah ada ide baru lagi yang mungkin bisa Ibu terapkan? Mungkin saya juga akan nanti mengajak anak-anak ini untuk melihat dari media sosial bagaimana nanti efeknya kalau terjadi pembulian kepada anak-anak itu gitu. Oke. Dengan istilahnya dengan mengajak mereka menonton, melihat bagaimana efek ke depan apa yang telah mereka lakukan itu. Oke, saya setuju sekali kayaknya Bu ya. Well, selanjutnya dalam menerapkan ide-ide Ibu nantinya, apakah ada yang bisa Ibu minta tolong atau ada pihak-pihak terkait yang mungkin bisa membantu Ibu untuk melakukan kegiatan ini nanti? Sebenarnya nih kalau kita lihat dari sisi itunya Bu ya, memang banyak yang terlibat di situ. Misalnya dari orang tua, Iya. dari kepala sekolah, dari rekan guru, bahkan juga dari anak-anak itu sendiri bisa kita libatkan semuanya. Oke. Selain itu ada lagi Bu yang bisa membantu Ibu kira-kira? Mungkin juga dengan masyarakat juga bisa kita minta tolong atau memberikan bantuan kepada kita. Nanti kalau yang untuk masyarakat itu kira-kira seperti apa kegiatannya Bu? Iya, ketika di masyarakat itu nanti kan ada juga itu interaksi, misalnya ketika ada acara-acara di masyarakat bisa juga kita sampaikan supaya masyarakat juga peduli dengan hal seperti itu, gitu Bu. Jadi untuk memberikan kesadaran yang lebih tinggi lagi ya Bu ya, tidak hanya di Iya, sekolah. karena anak-anak juga kan bergaul di masyarakat gitu, bukan hanya di kelas, di rumah juga kan. Iya betul sekali Bu. Jadi nanti ada kesadaran sosial Iya. ya berarti yang menerapkannya Bu. Oke Ibu, selanjutnya selain dari bantuan tadi, mungkin apakah ada ide-ide baru yang mau Ibu terapkan lagi? Kayaknya itu aja dulu. Oh itu cukup. Iya. Baiklah Bu Agni, selanjutnya nanti bagaimana kira-kira Ibu memastikan rencana aksi ini akan berjalan dengan baik? Mungkin nanti dengan yang observasi atau pengamatan, jadi saya lihat dulu apakah ada perubahan atau tidak ke depannya. Oke, jadi nanti Ibu melanjutkan atau melakukan rencana aksi ini dengan sambil mengamati ya Bu Iya. prosesnya nanti bagaimana. Oke, dari perbincangan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya baiklah Bu, jadi sebelumnya tadi sebelum saya berbincang-bincang ini Bu, saya memang sedikit kepikiran gitu ya. Jadi sekarang masalahnya udah plong, saya pun udah tahu apa langkah selanjutnya yang akan saya lakukan Bu. Oke, baiklah Bu Agni, dari perbincangan kita hari ini gimana perasaannya Bu? Ini senang sekali Bu, karena tadi sebelumnya saya sempat kepikiran, sempat risau gitu, tapi sekarang kayaknya untuk kedepannya saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, bagus sekali. Saya juga mau ini Bu, penasaran nanti hasilnya gimana. Bisa nggak kira-kira nanti kita kembali bertemu lagi? Bisa Bu, bisa. Iya, Kapan Ibu mau? Iya, saya juga siap Bu, untuk mendengarkan hasilnya ya. Baiklah Bu Agni, saya rasa cukup untuk pembicaraan kita hari ini ya. Semoga ada manfaatnya dan nanti rencana-rencana aksinya bisa Ibu terapkan dengan baik dan adalah nanti perubahan-perubahan yang bisa didapatkan dari hasil perbincangan kita ini. Terima kasih Bu Agni. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu aku tadi sudah menyelesaikan praktik coaching ya dengan coachingnya yaitu Ibu Agni. Dari pelaksanaan coaching ini yang saya buat di sini ternyata permasalahan yang ada pada coaching yaitu ada pada mengatasi masalah kasus bullying ya. Berarti bagaimana cara menciptakan suasana positif dalam belajar. Dalam coaching ini saya sudah melihat adanya alutsista dalam praktek ini dengan baik. Sudah terlihat ada tujuan, identifikasi masalah sudah ada, rencana aksi dan tanggung jawab pun sudah Ibu sampaikan kepada coaching. Lalu selanjutnya yang saya lihat di situ hasil observasi ini saya sudah melihat ada solusi yang sudah
disampaikan sendiri oleh coach, dan coach juga tidak memberi judge, hanya menyampaikan membantu ya Bu ya. Nah, di sini hanya membantu menggali informasi sehingga coach bisa menemukan masalahnya sendiri, menemukan permasalahan, jawaban dari permasalahannya sendiri. Sekarang yang mau saya tanyakan ini Bu, kira-kira setelah coaching ini apa indikator yang akan Ibu kembangkan lagi pada coaching selanjutnya? Menurut saya yang perlu saya kembangkan lagi itu untuk lebih menggali pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu. Itu menurut saya nanti akan perlu saya kembangkan lagi. Ya Bu, saya lihat juga coaching hari ini berjalan baik. Mungkin itu saja dari saya sebagai observer. Baik, Terima kasih Bu. ya kita sudahi saja praktek hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia Maju. Way to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami CGP Angkatan 7 dan Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan praktek coaching. Dalam hal ini kami akan memperkenalkan diri. Saya Edi Marta SPD sebagai coach, kemudian Rosalina Citra SPD sebagai coach, dan Ayu Rizky Sertari sebagai observer. Baik, untuk menghemat waktu kami langsung kembalikan kepada observer. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini sebelum kita mulai untuk proses coaching, saya ingin bertanya dulu saya ingin menyampaikan kepada Pak Edi dulu, terutama mengenai tahapan dari coaching ini. Tentunya kita harus memiliki kompetensi inti, sudah sama-sama kita pahami. Saya rasa ya ini adanya presence dan kehadiran penuh, kemudian kemampuan untuk mendengarkan aktif, selanjutnya itu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak ya. Kemudian dalam hal ini saya ingin menanyakan Bapak kompetensi apa yang Bapak kembangkan? Oke, baik Bu. Pada kegiatan coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu 1, career penuh. Dalam hal ini saya akan menyaksikan coach itu dengan penuh menjiwai. Yang kedua yaitu saya akan menjadi pendengar yang baik sesuai dengan tema yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, begitu ya Pak ya. Selanjutnya bagian mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Ya, dari 3 kompetensi tadi yang lebih spesifik akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot supaya coach tergali permasalahannya dan lebih memiliki optimisme ya dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk indikator tercapaiannya dalam tujuan kegiatan ini apa ya Pak? Untuk indikator tercapaiannya yaitu di mana setelah melakukan coaching ini, coach itu sudah yakin dengan apa yang akan dilakukannya. Kemudian coach juga sudah merasa lega dengan permasalahan yang sudah dihadapi. Oke. Kalau begitu Pak, kita mulai saja untuk kegiatan coaching ini. Saya persilakan kepada Pak Edi dan Bu Rosalina. Oke. Baik, Bu Rosalina, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Iya, sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Iya, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, Ibu mau jumpa sama saya nih. Iya, betul. Nah, katanya ada yang akan kita bahas. Iya betul Pak. Ya, nah, jadi kita nggak punya waktu panjang nih Bu. Iya. Jadi langsung saja Bu ya. Kira-kira topik pembahasan kita kali ini apa ya?
memilih dengan modul ajar pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka ini, Pak. Oke, Bu. Jadi dengan adanya modul ajar ini saya belum paham bagaimana rasanya ingin mendapati modul ajar yang sesuai dengan kurikulum merdeka seperti itu. Oke, Bu. Jadi Ibu mau membicarakan yaitu Ibu bingung modul ajar yang bagaimana Iya. dalam pelaksanaan IKN, Iya. implementasi kurikulum merdeka ini pada sekolah Ibu ya. Iya, betul. Jadi baik Bu. Kemudian Bu Rosa, Iya, Pak. kira-kira apa nih Bu yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini nantinya? Yang saya ingin dapatkan percakapan nantinya supaya saya ini bisa merancang modul pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka yang bisa menyenangkan bagi anak dan bisa meningkatkan minat dan bakat anak nantinya sesuai dengan modul ajar yang saya terapkan nantinya, Pak. Seperti itu. Jadi Ibu Ocha di sini ingin mendapatkan yaitu bagaimana sih merancang implementasi kurikulum merdeka ini pada taman kanak-kanak Ibu supaya dia sesuai dengan perkembangan minat bakatnya di tingkat taman kanak-kanak. Baik, bagus sekali Bu. Kemudian Bu, kira-kira situasi yang bagaimana sih yang Ibu rasakan sekarang ini? Kalau situasi ya Pak di kelas saya ini sebelum saya merancang modul ajar ini anak-anak tidak begitu bersemangat untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi kondisinya belum bisa saya kondisikan bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran nantinya. Jadi saya ingin sekali membuat modul ajar yang sesuai dengan kurikulum merdeka supaya bisa meningkatkan kreativitas anak tersebut. Oke, baik Bu. Jadi Bu Ocha sedang mengalami situasi di mana siswanya kurang bersemangat Iya. karena tahapan-tahapan dalam kurikulum merdeka ini belum begitu jelas. Iya. Ya. Oke. Jadi kira-kira nih Bu Ocha, apa yang mempengaruhi hal itu? Kenapa siswa itu kurang semangat? Pengaruh apa? Jadi kemungkinan pengaruh yang ada pada kelas saya saat ini mungkin karena keterbatasan alat peraga seperti itu Pak. Jadi dengan kondisi sekolah yang begitu belum memadai untuk konsep alat peraga tersebut, jadi mungkin kebutuhan anak ini belum terpenuhi seperti itu. Jadi saya ingin membuat yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Oke, baik Bu. Jadi hal-hal yang mempengaruhinya yaitu salah satunya alat peraga yang terbatas. Ya. Lagi di taman kanak-kanak itu tentu anak-anak butuh alat peraga yang konkret Bu ya. Jelas nyata supaya lebih membekas pembelajaran itu pada diri anak-anak. Baik sekali Bu. Kemudian nih Bu, situasi yang bagaimana sih yang Ibu inginkan itu sebenarnya Bu? Yang saya inginkan sekali untuk kelas saya itu, saya ingin sekali situasinya itu kemampuan anak dalam pembelajaran itu bisa menyenangkan bagi anak sesuai dengan kebutuhan anak, bisa mencapai keterampilan anak nantinya dengan proses pembelajaran modul ajar yang saya terapkan nantinya di dalam seperti dalam kegiatan pembelajaran itu. Tentu APE-nya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, saya harus merancang kegiatan pembelajaran itu dengan menyenangkan yang bisa membuat anak itu lebih semangat lagi. Oke, bagus. Jadi Bu Ocha ini menginginkan situasi di mana dalam pelaksanaan pembelajaran itu lebih menyenangkan, Iya. lebih bahagia, Iya. aktif. Ya, bagus sekali Bu. Kemudian Bu, kira-kira nih apa yang bisa membuat itu terwujud menurut Bu Ocha? Kalau untuk mewujudkannya ya Pak, saya ingin membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu yang sesuai dengan indikator. Saya pemetakan dulu konsepnya, apa yang sesuai dengan kondisi sekolah, apa yang sesuai dengan alat peraga yang ada di sekolah. Saya konsep supaya saya bisa membuat modul ajar yang sesuai dengan kondisi sekolah tersebut. Seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi yang membuat hal itu terwujud satu yaitu
kata Ki Hajar Dewantara adalah membuat anak bahagia, Iya. baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, bagus sekali Bu Ocha ya. Kemudian nih Bu Ocha, kira-kira gagasan apa sih yang ada di dalam pikiran Bu Ocha supaya aksi ini bisa berjalan dengan baik? Kalau saya pikirkan gagasannya itu saya harus menjadi guru yang lebih kreatif lagi Pak. Seperti saya harus membuat alat peraga yang menarik. Jadi dengan menarik kegiatan alat peraga tersebut pasti minat dan bakat anak pasti tertarik untuk belajar lebih giat lagi, belajar yang menyenangkan, membuat konsep pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Tentu pembelajaran proses pembelajarannya sampai ke tujuan pendidikannya sesuai dengan kondisi sekolah. Seperti itu. Jadi saya kondisikan sekolah apa yang bisa dibutuhkan oleh modul ajar saya nantinya seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi Bu Ocha punya gagasan supaya hal ini berjalan dengan baik. Bu Ocha menjadi guru yang kreatif. Iya, Kreatif dia membuat alat peraga, Bu ya. iya, Tidak begitu tergantung kepada kondisi sekolah. iya. Ya, itu yang berbeda. Bagus sekali. Kemudian Bu Ocha, supaya hal ini bisa berjalan dengan baik, apa saja yang perlu Bu Ocha siapkan? Kalau untuk yang saya persiapkan, tentu saya harus persiapkan lebih dahulu indikator yang tepat. Jadi kalau indikator yang tepat untuk pembelajaran dan tujuan pendidikan anak nantinya, saya lihat dulu bagaimana kebutuhan anaknya nanti. Saya konsep dalam satu kegiatan modul ajarnya nanti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa nantinya seperti itu. Oke Bu. Jadi ini Bu Ocha yang harus Bu Ocha siapkan, satu, menyusun indikator yang Iya, tepat, iya. kemudian apa tujuan pembelajarannya, dan apa saja kebutuhan siswa. Iya. Bagus sekali Bu. Kemudian ini Bu Ocha, apa saja kriteria yang bagaimana yang Bu Ocha inginkan untuk anak-anaknya? Kriterianya saya ingin kalau modul ajarnya sesuai dengan pembelajaran dan tujuan pendidikan, tentu kriterianya anak ini bisa membuat anak itu lebih kreativitas sesuai dengan minat bakat anaknya. Jadi kalau sudah ada rasa kreativitas, sudah ada rasa membangun bahwa dia itu menyukai dan menyenangi pembelajaran, berarti sudah tercapai seperti itu Pak. Kriterianya untuk tercapaian tujuan pendidikan dalam proses pembelajarannya nantinya. Oke, baik. Jadi kriterianya yaitu mengajarkan pendidikan yang kreatif Ya. pada anak-anak Bu ya. Oke, kemudian Bu Ocha, apa saja sih yang akan Bu Ocha lakukan setelah sesi ini? Dari sekian alternatif yang Bu Ocha sampaikan, apa saja yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini berakhir di sekolah Ibu? Kalau untuk sesi ini nanti sudah berakhir, yang pertama yang saya harus lakukan yaitu saya harus betul-betul memilah dan memilih indikator yang tepat untuk pembelajaran di sekolah nanti. Yang kedua, saya harus membuat alat peraga yang sesuai dengan kondisi anak dan kebutuhan anak. Yang ketiga, meningkatkan minat dan bakat anak dan kreativitas anak tersebut supaya tujuan pendidikan di sekolah nantinya bisa tercapai. Seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi setelah sesi ini, dari sekian alternatif yang Bu Ocha sampaikan, Bu Ocha akan melaksanakan satu, memilih indikator yang Iya. tepat, membuat alat peraga yang kreatif, menyenangkan, ya Bu ya. Oke, bagus sekali Bu. Jadi kira-kira Bu, untuk menjalankan aksi ini setelah sesi ini, ada nggak yang harus dihubungi teman atau siapa? Ya, kalau untuk kondisi seperti itu, apalagi ini modul ajar pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah, tentu saya menghubungi teman sejawat dulu ya Pak ya. Teman sejawat itu guru beserta kepala sekolah. Jadi saya menghubungi bahwa modul ajar ini yang ingin saya terapkan itu sesuai dengan kegiatan sekolah dan kelas nantinya untuk mencapai tujuan pendidikan seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu Ocha akan menghubungi satu teman sejawat, kepala sekolah setelah sesi ini Bu ya. Jadi kira-kira kapan nih Bu Ocha mau
melaksanakannya. Ya. Ya. Kalau untuk kapannya mungkin insya Allah secepatnya Pak, karena modul ajar ini tidak bisa lama-lama untuk diterapkan, harus cepat diterapkan kepada anak supaya kondisi kelasnya nyaman dan aman seperti itu. Oke, baik sekali Bu, secepatnya Bu ya, jangan lama-lama, Ya. jangan tunggu lama-lama. Ya. Baik, bagus ini bocah. Nah, bocah ini adalah salah satu calon guru penggerak yang akan menggerakkan siswa-siswa dan sejawat di sekolah. Ya. Jadi bocah, selain tema sejawat, kemudian kepala sekolah, kira-kira ada lagi nggak yang ibu jumpai, ibu butuh dukungannya? Kalau untuk dukungannya pastinya ke forum PKG, karena dengan adanya forum ini saya bisa bertanya dan berbagi kepada kepala sekolah, sekolah yang lainnya di luar dari sekolah saya. Jadi bisa menghubungi forum PKG untuk kegiatan bersama berbagi modul ajar. Oke, jadi ibu masih membutuhkan dukungan PKG ya Bu ya? Nah, itu sejenis kelompok kerja dulu ya. Ya, bagus sekali. Nah, jadi Bu, ini kita masuk di sesi akhir nih Bu. Waktu kita sedikit. Nah, saya juga masih ada urusan kedua Bu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang bisa ibu simpulkan dari pembahasan kita ini? Oke, yang bisa saya simpulkan dari perasaan saya tadi bingung, tidak mengerti bagaimana kegiatan pembelajaran modul ajar sesuai dengan kurikulum, saya dapat simpulkan bahwa saya harus betul-betul menjadi guru yang bisa memilah-milih indikator terlebih dahulu untuk kondisi sekolah saya. Yang kedua, saya harus bisa mengkonsep bagaimana kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, saya harus bisa membuat alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya di kelas nantinya. Jadi supaya bisa meningkatkan minat dan bakat anak itu dan bisa membuat anak itu lebih kreatif dan menyenangkan seperti itu. Oke Bu, jadi banyak sekali ya. Salah satunya indikator alat peraga, memilah-milih kebutuhan siswa. Baik, semoga apa yang telah Ibu sampaikan Ibu lebih yakin, lebih optimis untuk melaksanakan di sekolah, dan coaching kita ini bermanfaat untuk kita umumnya dan khususnya untuk bocah di sekolah ya. Jadi demikianlah praktek coaching kita pada kali ini. Saya kembalikan kepada Pak Ustaz. Terima kasih ya Pak Edi sama Bu Ocha. Percakapan yang sangat mengalir sekali ya kalau menurut saya. Oke, untuk Pak Edi, menurut Bapak apa yang sudah Bapak lakukan dalam tahapan coaching ini tadi? Yang sudah saya lakukan dalam tahapan coaching itu, saya sudah berusaha untuk menggali potensi-potensi si coach dengan mengutarakan pertanyaan berbobot. Saya juga presence hadir penuh dengan menatap wajahnya coach. Kemudian saya juga menjadi pendengar yang baik bagi coach. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Bapak ya. Kalau menurut saya Bapak sudah melakukan coaching dengan alur-kita yang sudah tepat. Jadi Bapak juga menanyakan tujuan, kemudian Bapak mengidentifikasi persoalan yang dihadapi sama Bu Rosa, kemudian juga ada berusaha untuk menggali solusi-solusi yang muncul dari Bu Rosanya, kemudian Bapak juga menanyakan komitmen apa nanti yang akan dilakukan oleh Bu Rosa setelah percakapan ini terjadi. Oke, menurut saya itu sudah bagus sekali ya Pak ya, kegiatan yang sudah Bapak lakukan coaching dengan bocah sebagai coachnya. Oke Pak, selanjutnya kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching ini? Baik Bu. Jadi dari 3 kompetensi yang saya sampaikan tadi, yang akan lebih saya kembangkan untuk coaching setelah sesi ini adalah yaitu menggali potensi-potensi coach dengan mengeluarkan pertanyaan yang berbobot supaya coach ini lebih mengalir seperti air apa yang sedang dialami. Jadi lebih menggali, memperdalam lagi ya. Iya, iya. Oke Pak, senang sekali saya menyaksikan pembicaraan ini hari ini. Saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kita bicara, apa yang Bapak dan Ibu bicarakan ada manfaatnya dan juga menjadi pembelajaran bagi saya tentunya.
wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Don't you be afraid.